Hai, welcome back to my channel. Yang baru bergabung, welcome. Salam kenal ya. Aku Rina. Di sini aku berbagi tips dan insight seputar asuransi, keuangan, dan bisnis untuk freelancer dan pebisnis muda seperti kamu. Aku juga posting setiap hari di Instagram dan di TikTok. Jadi kalau kamu mau connect sama aku di dua platform itu, hayo di follow. Sudah lumayan lama aku terjun di bisnis distribusi asuransi dan menjalankan profesiku sebagai insurance advisor atau agen asuransi. Aku suka banget bisnis ini karena nggak perlu ada stok inventory, produksinya juga sederhana, dan bisa dijalankan dari mana aja, yang penting ada koneksi internet, dan yang paling menyenangkan adalah komisinya yang repeat dan otomatis. Kenapa bisa dibilang repeat dan otomatis? Karena di setiap satu polis yang kamu distribusikan, kamu akan punya income selama 5 tahun. Dan kalau kamu mau membangun agensi kamu sendiri, membangun tim kamu sendiri, omsetnya itu juga akan memberikan kamu repeat dan automatic income selama 2 tahun seumur hidup selama tim kamu itu masih berkembang. Dan komisinya bisa menjadi legacy yang bisa diwariskan kepada keluarga kamu. Jadi kalau kamu udah nggak ada, keluarga kamu bisa tetap dapetin income-nya. Boleh dibilang, bisnis asuransi adalah bisnis yang modalnya kecil, tapi profitnya gede banget, mulai dari 30% sampai 55%. Beberapa waktu lalu, ada komen seperti ini di salah satu videoku. Jadi hari ini aku akan spill berapa modal yang kamu butuhkan untuk menjalankan bisnis sebagai agen asuransi, dan bagaimana cara untuk menghemat biaya operasionalnya supaya nggak boncos-boncos amat. Yang pertama yang perlu kamu siapkan adalah biaya lisensi. Untuk menjadi agen asuransi di Indonesia, kamu perlu memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh AAJI, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan AASI untuk syariahnya, atau Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kamu harus melewati ujian untuk mendapatkan lisensi tersebut, dan untuk kedua lisensi tersebut, kamu perlu menginvestasikan uang kamu sebesar Rp355.000 aja. Dan itu untuk berlaku selama 2 tahun. Murah kan? Murah dong. Coba kamu bandingkan dengan negara tetangga. Kalau kamu mau jadi agen asuransi di Singapura, kamu perlu merogoh kocek sebanyak 50 Singapura dolar atau setara dengan 526.000. Dan kalau kamu lihat, kamu mau register di California, itu kamu harus keluarin uang sebesar 600 US dollar. Jadi, kalau di Indonesia ini, kamu cuman keluarin uang nggak sampai 400.000, tapi sudah bisa dapetin sistem bisnis yang kasih kamu omset miliaran rupiah. Yang kedua, kamu perlu siapin biaya untuk device atau gadget untuk mengoperasikan aplikasi dari sistem perusahaan asuransi kamu. Ada yang menggunakan tab karena versinya Android, ada yang menggunakan iPad karena hosted by iOS. Kebetulan kalau di bisnisku, sistemnya hosted di iOS, jadi aku menggunakan iPad. Sebenarnya nggak perlu yang fancy-fancy banget sih, yang penting specs-nya support atau mendukung kamu bisa mengoperasikan sistem tersebut. Sistem itu diperlukan untuk apa? Untuk menyusun ilustrasi atau proposal, dan juga untuk melakukan pengajuan asuransi secara virtual ataupun secara elektronik. Nah, kamu nggak perlu beli yang baru, kamu bisa beli yang second, atau kalaupun kamu mau nyicil, menurut aku itu worth it banget sih. Karena ini bukan cicilan konsumtif, melainkan cicilan produktif yang membantu kamu menghasilkan uang. Jadi itu dia dua modal utama secara finansial yang perlu kamu siapkan untuk running the show. Sekarang kita masuk ke biaya operasional. Menurut versi aku, ada 2 tipe biaya operasional. Yang pertama sebelum pandemi, dan yang kedua sesudah pandemi. Sekarang kita bahas dulu yang sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, kita terbiasa untuk melakukan aktivitas bisnis itu di luar rumah. Karena asuransi merupakan bisnis yang berbasis network. Jadi kita harus sering-sering ketemu orang baru, makanya kita harus keluar. Sering melakukan door knocking ataupun canvassing. Dan kita juga menggunakan telepon untuk melakukan cold calling, prospecting, ataupun membuat janji temu. Nah, jadi berdasarkan ini semua, biaya operasional yang harus aku keluarkan rata-rata sebelum pandemi adalah yang pertama, aku menggunakan kuota bulanan sebesar 100.000 per bulan. Lalu yang kedua, untuk pulsa, aku menggunakan kartu dari Simpati atau Telkomsel, dan itu kisaran rata-ratanya sebesar 100.000 per bulan. Aku menggunakan kartu ini karena kebanyakan klien aku menggunakan kartu yang sama, dari provider yang sama. Dan mungkin kamu udah tahu kalau misalnya Telkomsel itu punya yang namanya promo TM, di mana
mungkin kurang lebih sekitar 4 ribuan, itu setengah hari atau bahkan 1 hari, kamu bisa punya sekitar berapa ratus menit untuk bisa bertelepon ke sesama provider. Jadi itu yang aku pakai untuk menelpon klienku, untuk prospecting, presenting, ataupun melakukan janji temu. Yang ketiga, karena sering keluar-keluar juga, jadi ada ongkos dan parkir. Nah, ini bervariasi ya, tergantung tingkat mobilitasku di hari itu. Tapi rata-rata mungkin sekitar 100 ribu. Kadang lebih, kadang juga kurang. Lalu yang keempat, tentu aja biaya makan dan jajannya. Karena aku berada di luar seharian, jadi ada makan siang dan juga mungkin jajan kue atau minuman, dan itu rata-rata berkisar di 50 ribuan. Nah, masuk pandemi, semua kegiatan berpusat di rumah aja kan. Jadi udah pasti aku tidak mengeluarkan uang untuk ongkos, parkir, dan juga makan di luar. Tapi karena aku harus melakukan semuanya dari rumah, termasuk mencari klien, networking, maka ada biaya yang harus dikeluarkan sebagai pengganti ongkos, parkir, dan juga jajan-jajan di luar. Jadi biaya operasional setelah pandemi adalah yang pertama, aku bergantung pada koneksi internet dari WiFi di rumah, dan karena ini untuk penggunaan satu rumah juga, termasuk dengan biaya TV kabelnya, jadi biayanya sekitar 450 ribuan, itu udah total 2 TV. Lalu yang kedua, sebagai bagian dari personal branding, networking, aku harus banyak membuat konten dan aku menggunakan Canva Pro, itu sekitaran 10,25 US dollar untuk 2 orang. Lalu yang ketiga, aku menggunakan Zoom Pro karena ada beberapa fitur yang aku perlukan yang tidak ada di Zoom gratisan, dan ini sekitaran 200 ribuan per bulan. Yang keempat, aku pakai email marketing dan setiap bulannya ada investasi sebesar 140 ribu. Lalu, yang kelima, karena aku punya website dan website ini sudah aku miliki cukup lama, jadi aku harus maintain domain dan hostingnya. Setiap tahun aku harus berinvestasi sebesar 500 ribu. Kamu nggak perlu khawatir kalau melihat rincian biaya operasional punyaku, karena sebetulnya kalau kamu masih pemula, kamu tidak perlu mengeluarkan semua itu. Kamu nggak perlu pakai Canva Pro, kamu nggak perlu pakai Zoom Pro, karena Canva itu ada versi gratisannya, dan Zoom juga ada versi gratisannya. Bahkan kalau kamu mau melakukan virtual meeting yang benar-benar gratis juga bisa. Kamu bisa pakai Google Meet dan kamu juga bisa pakai Microsoft Teams. Jadi ada banyak sih yang bisa kamu pilih yang tidak perlu mengeluarkan uang dulu, karena kan kamu baru mulai nih. Lalu kamu juga nggak perlu lah pakai email marketing kalau emang baru mulai banget. Tapi kalaupun kamu pengen pakai, kamu bisa pakai yang gratisan, yaitu pakai MailChimp. Dan untuk website, sebetulnya sangat recommended kalau kamu punya landing page, karena bagaimanapun kamu harus memaintain eksistensi kamu secara online, dan salah satu supaya bisa punya funnel atau sistem yang bisa bawa calon klien menjadi klien kamu, salah satunya adalah lewat landing page, dan itu sangat recommended kalau kamu punya website, domain, dan hosting sendiri. Maksudku begini, yang penting adalah kamu punya kemauan, karena di mana ada kemauan, itu pasti ada jalan. Gak usah ribet sama yang namanya harus mengeluarkan uang untuk ini dan itu. Kamu bisa menggunakan banyak resources sekarang ini di luar sana yang gratisan untuk bantu kamu capai tujuan. Nanti kalau sudah terbiasa, terus kemudian kamu mau invest supaya bisa lebih lagi berkembang bisnis kamu, boleh deh kamu mulai tuh pakai yang berbayar. Tapi kalau sekarang ini, kalau mau pakai yang gratisan ya, it's better. Yang penting adalah kamu mulai menghasilkan dulu, ya kan? Oke, karena pandemi udah mulai sedikit demi sedikit selesai, dan mungkin juga kamu tipe orang yang lebih senang ketemuan. Tapi mungkin karena baru mulai, kamu nggak punya banyak budget untuk bisa datang dan makan, atau pengeluaran-pengeluaran yang di luar pengeluaran yang basicnya kamu lah ya. Jadi kalau kamu harus bertemu langsung dengan calon klien kamu atau dengan klien kamu, supaya lebih hemat, kamu bisa memilih untuk bertemu di rumah atau di kantor. Baik di kantor kamu ataupun di kantor si klien tersebut. Jadi kalau kayak gitu kan nggak perlu keluar uang untuk beli kopi ataupun beli makanan, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ternyata tetap harus ketemu nih di coffee shop, nggak bisa ketemu di rumah, nggak bisa ketemu di kantor, kamu bisa pilih coffee shop yang sering memberikan promo. Kayak misalnya buy one get one, atau diskon 50% untuk beverage yang kedua. Nah, kamu bisa memanfaatkan promo-promo seperti itu untuk melakukan pertemuan. Atau memilih coffee shop yang
Begitu kamu datang, kamu order, kamu langsung bayar. Jadi, kamu datang duluan, order duluan, bayar duluan, sehingga kamu nggak perlu harus berada di situasi yang awkward di mana kamu harus membayarkan atau mentraktir klien kamu. Dan itu kamu nggak perlu gengsi, karena bagaimanapun, ini adalah kamu sedang bekerja, atau kamu sedang melakukan bisnis. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu emang belum punya budget untuk mengentertain calon klien kamu. Bayar sendiri-sendiri nggak masalah kok. Satu lagi, kamu nggak perlu terlalu mikirin gimana caranya untuk punya kartu nama, punya flyer, dan sebagainya. Karena once again, semua sekarang ini serba online, semua serba digital. Jadi daripada kamu buang uang untuk cetak flyer atau cetak kartu nama, kamu beresin dulu aja personal branding kamu di sosial media. Kalau kamu tertarik untuk mendapatkan info selengkapnya mengenai bisnis ini, dari mulai cara kerja, sistemnya, dan juga commission plan-nya, kamu bisa klik langsung linknya akan aku kasih di kolom deskripsi. Jadi itu dia jumlah investasi yang perlu kamu siapkan sebagai modal awal untuk berbisnis distribusi asuransi atau sebagai agen asuransi. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kamu, dan thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Bye!